Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan membahas materi mengenai metode pembelajaran resitasi. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Hani Nur Halimah, kemudian Anissa Rahma Salsabilah, dan saya sendiri Rifka Nuristiana dan Fitriah Erja Nurrohmah. Langsung saja mari kita simak pembahasan yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik metode resitasi. Metode resitasi ini merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada siswa untuk melatih keterampilan tertentu. Nah, selanjutnya, hasil menyelesaikan tugas tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada guru. Dalam pelaksanaannya, siswa tidak hanya dapat menyelesaikan tugasnya di rumah, tapi bisa diselesaikan juga di perpustakaan, di laboratorium, atau di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan tugas atau pelajaran yang diberikan. Tugasnya dapat diberikan secara individu maupun secara berkelompok. Nah, metode resitasi ini selain dapat merangsang siswa untuk aktif belajar, baik secara individu maupun kelompok, dapat juga menanamkan rasa tanggung jawab. Mungkin cukup sekian pemaparan singkat mengenai karakteristik metode resitasi. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai metode resitasi. Yang selanjutnya yaitu apa manfaat penggunaan metode resitasi. Yang pertama yaitu dapat melatih siswa untuk menulis laporan hasil kegiatan. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menggali ilmu pengetahuan dari berbagai sumber dan bahan belajar. Yang ketiga yaitu memanfaatkan penguasaan materi siswa terhadap materi pelajaran. Yang keempat dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kelima yaitu melatih siswa untuk terampil berbicara di depan umum dan dapat mengemukakannya hasil kerjanya di depan umum. Yang keenam yaitu ada membentuk siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan metode resitasi. Menurut Jamarah dan Jane 2010, tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar, baik secara individu maupun secara kelompok. Melalui metode resitasi, siswa berkesempatan untuk saling membandingkan dengan hasil pekerjaan orang lain, dapat mempelajari dan mendalami hasil uraian orang lain. Dengan demikian akan memperluas, memperkaya, dan memperdalam pengetahuan serta pengalaman siswa. Menurut Hamdayama 2014, metode pemberian tugas belajar atau resitasi memiliki beberapa tujuan, antara lain adalah sebagai berikut: memperdalam pengertian siswa terhadap pelajaran yang telah diterima, melatih siswa ke arah belajar mandiri, siswa dapat membagi waktu terluang untuk menyelesaikan tugas, melatih siswa untuk menemukan sendiri cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan tugas, memperkaya pengalaman-pengalaman di sekolah melalui kegiatan-kegiatan di luar kelas. Metode resitasi merupakan metode yang dapat mengaktifkan siswa untuk mempelajari sendiri suatu masalah dengan jalan membaca sendiri, mengerjakan soal sendiri, sehingga apa yang mereka pelajari dapat mereka rasakan berguna untuk mereka dan akan lebih lama mereka ingat. Penggunaan metode resitasi diberikan dengan harapan agar siswa memiliki hasil belajar yang lebih maksimal. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu ilustrasi penerapan metode resitasi. Terdapat 3 langkah penerapan metode resitasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu fase pemberian tugas. Langkah pertama yang guru lakukan untuk menerapkan metode ini adalah memberikan tugas kepada siswa. Tugas yang diberikan ini tidak boleh sembarangan atau asal-asalan. Guru mempertimbangkan beberapa hal, seperti tujuan yang ingin dicapai, jenis tugas yang bisa dimengerti oleh siswa, instruksi tugas yang jelas, serta memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan begitu, tugas yang diberikan akan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu fase pelaksanaan tugas. Langkah kedua adalah fase pelaksanaan tugas. Guru harus memberikan bimbingan atau dorongan kepada siswa agar dapat melaksanakan, mengerjakan, serta mengusahakan tugas dapat selesai dengan baik dan dikerjakan secara mandiri. Hal yang harus diusahakan adalah siswa mampu menyelesaikan tugasnya sendiri dengan mencatat hasil yang didapatkan secara sistematis dan mudah dimengerti. Dalam fase ini, guru juga memberikan penjelasan atau memberikan contoh tugas yang akan diberikan. Yang ketiga yaitu fase pertanggungjawaban tugas. Langkah ketiga adalah pertanggungjawaban tugas atau yang disebut dengan resitasi.
Pada fase ini, siswa akan melaporkan apa saja yang telah dikerjakannya, baik secara lisan maupun tertulis kepada guru. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dalam bentuk tanya jawab maupun diskusi. Setelah itu, guru dapat melakukan penilaian hasil kerja siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, berikut adalah contoh ilustrasi penerapan metode belajar resitasi. Nah, itulah contoh ilustrasi penerapan metode resitasi. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.